Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 dan juga semua dari anggota Komisi 2 yang saya yakin selalu mendukung kami dan bisa memberikan jalan untuk kami mendapatkan keadilan di negeri kita tercinta ini. Saya perkenalkan, saya Muhammad Saiful Anam sebagai Ketua Tendik Nasional PT KNI, dan kemudian kami datang dengan beberapa anggota dari DPP dan juga teman-teman kami dari beberapa perwakilan dari daerah. Kami terima kasih kepada Pak Sukamto, Bapak dari fraksi PKB dari DIY. Kebetulan saya juga dari DIY. Yang selanjutnya, kami PT KNI adalah forum dari teman-teman tenaga kependidikan, khususnya dari sekolah negeri, Bapak. Dari seluruh Indonesia kami ada perwakilan. Terus kemudian dari awal dulu kami pernah audiensi juga di sini, RDPU di sini. Waktu itu kami bersama dengan guru-guru, yaitu dengan nama GTK HNK 35 plus kalau waktu itu. Tapi terus kemudian ternyata sampai dengan sekarang yang mendapatkan regulasi masih hanya sebatas guru, dan kami tertinggal, kami ditinggalkan. Kami tidak mendapatkan satu regulasi sampai sekarang. Padahal kami juga sudah mengabdi di dunia pendidikan, yang fungsi dari tenaga kependidikan itu tidak kalah pentingnya untuk melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah itu bisa berjalan. Karena tanpa adanya tenaga kependidikan, apalagi dengan pekerjaan manajemen yang model sekarang, tidak akan bisa berjalan. Di dalamnya kami ada tenaga operator sekolah, yang salah satu pekerjaannya adalah inputting data siswa, dan juga kemudian apabila operator ini tidak menginput kemudian data siswa dan juga data guru, guru juga tidak bisa mendapatkan sertifikasi. Yang itu kalau sampai kami lalai dari tenaga operator sekolah ini lalai atau kelewat saja, maka sertifikasi tidak bisa cair. Yang itu kami yang selalu disalahkan. Yang kemudian untuk berjalannya pendidikan di pembelajaran itu pun kami juga ada tenaga administrasi sekolah. Tenaga administrasi sekolah juga sudah menyiapkan apapun yang dibutuhkan oleh siswa. Di dalamnya kami ada tenaga perpustakaan, maaf bukan pustakawan tetapi tenaga perpustakaan. Ada juga laporan, ada kemudian tenaga kebersihan masuk juga di dalamnya. Yang tanpa ada tenaga kebersihan, saya yakin tidak bisa berjalan dengan baik di sekolah tersebut. Dan juga ada tenaga penjaga sekolah, karena aset sekolah juga harus diamankan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan seperti itu. Selanjutnya Bapak, kami dari awal kami juga sudah menyampaikan ke berbagai pejabat yang menurut kami bisa memberikan satu solusi untuk kami bisa di ASN kan, bahasanya mungkin seperti itu, bahwa kami juga minta untuk diberikan regulasi yang berkeadilan untuk kami Bapak. Dulu kami sudah sering sekali dengan Komisi 10 dan juga Komisi 2 juga sudah beberapa kali, tetapi selain itu kami ke Kemendikbud, BKN, Menpan RB, tetapi sampai dengan sekarang tenaga kependidikan itu belum mendapatkan regulasi. Kami meminta dari
Komisi 2 untuk mendorong pemerintah untuk memberikan satu regulasi yang berkeadilan buat kami, Bapak. Karena pentingnya menurut kami penting karena tanpa adanya tenaga kependidikan, manajemen di sekolah tidak akan bisa berjalan dengan baik, itu Bapak. Yang selanjutnya permintaan kami yang secara real adalah kami meminta kepada Komisi 2 untuk bisa memasukkan di revisi undang-undang, revisi peraturan pemerintah, yaitu untuk memasukkan jabatan fungsi operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, penjaga atau satpam sekolah. Yang satpam sekolah ini kalau nanti tidak dibatasi kepada satpam sekolah, nanti bisa jadi dari kementerian yang lain kemudian membludak. Yang membludak ini akhirnya kami yang dirugikan. Maaf, karena pasti semuanya pasti dengan hitung-hitungan angka nominalnya nanti berapa kan seperti itu. Maka permintaan kami adalah untuk yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah ini, karena pendidikan itu yang kemudian menentukan kemajuan bangsa itu Bapak. Itu yang kita minta. Untuk kemudian jabatan fungsi yang lainnya kami mohonkan sesuai dengan analisa jabatan yang sesuai dari Komisi 2. Saya yakin yang lebih memahami, lebih tahu mana yang lebih urgen untuk kami. Kami minta seperti itu Bapak. Dan apabila dari proses ini akan terlalu sulit untuk diselesaikan, mungkin kami meminta untuk Komisi 2 mendorong apakah akan dikeluarkannya diskresi oleh Presiden berupa Kepres ASN, begitu Bapak. Dan untuk melengkapi apa yang kami sampaikan akan ada dari teman kami, ada Pak Nanang dan Pak Widi Bapak. Terima kasih dari saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini ada waktu 9 menit, baru bagi 2 ya, 9 menit supaya kita nanti pas singkat, jelas. Waktu tinggal 4 menit. 9 menit bagi 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Fanggi Yulianto. Saya dari Banjarnegara dan ini bersama Pak Saiful Anam selaku Ketua Atlantik Nasional memang dari awal berkomitmen bagaimana untuk bisa menyampaikan aspirasi teman-teman tenaga kependidikan Bapak. Selanjutnya saya bekerja sebagai operator robotik atau operator sekolah yang mana memang kemarin dalam pendataan non-ASN itu semuanya itu bertumbuh kepada data robotik yang mana dipertaruhkan adanya kevalidan data. Nah ini memang apa tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful Anam betul. Selama ini memang di dalam manajemen ASN P3K itu belum sampai kepada menyentuh jabatan fungsional mengenai misalnya operator sekolah, tenaga administrasi sekolah, dan penjaga serta tenaga kebersihan itu memang belum ada. Jadi kalau sekiranya memang di dalam pemetaan kemarin, dalam pendataan kemarin di pendataan ASN kemarin, kalau dari BKN itu memetakan jabatan apa yang sesuai dengan aturannya mereka dari SMN PAN RB nomor 1511 tersebut kemudian dipetakan, maka ya istilahnya kami meminta jabatan yang tadi disebutkan oleh Pak Saiful Anam itu bisa masuk dalam revisi manajemen ASN P3K. Kalau misalnya memang di dalam skema itu tidak ada misalnya alangkah mungkin ya baiknya kalau kami minta itu kalau tenaga administrasi itu nggak bisa Pak, atau operator sekolah atau operator robotik nggak bisa, itu mungkin ada bagian jabatan fungsional yang disebutkan yang ada di situ, tapi mungkin bisa dibuatkan kepres misalnya seperti itu, karena itu memang mungkin kalau betul-betul nggak bisa, memang tadi disebutkan oleh Pak Saiful bagaimana bisa dibuatkan kepres PNS melalui presiden seperti itu Pak, kalau memang betul tidak bisa. Tapi kalau sekiranya dari peraturan yang ada bisa direvisi, yang kemudian bisa masuk ke dalam manajemen ASN P3K, ya sekiranya kami bisa diberikan kesempatan untuk itu Pak.
Ya, itu dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini 7 menit nih, masih ada waktu 7 menit nih. Banyak. Silakan. Kalau dipakai semua silakan. Kalau nggak dipakai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan dan juga jajarannya, terkhusus kepada Pak Sukamto. Terima kasih Pak atas fasilitas yang sudah dikasih kepada kami tadi dari Jawa. Ya, kami bisa bertempat. Ibaratnya kami bisa transit di sana lah. Dengan segala keterbatasan kami bisa nyampe di Jakarta, alhamdulillah, dengan adanya regulasi formasi yang sudah bergulir saat ini, pendataan non ASN sudah berjalan, serta regulasi-regulasi yang lain sudah bermunculan. Sekarang sudah tidak pendataan non ASN lagi yang booming, tapi adalah P1, 2, dan 3 untuk guru. Di mana saya duduk di sini di hadapan Bapak Ibu pimpinan di Komisi 2 ingin menyampaikan bahwa apa yang sudah kami sampaikan selama ini ke Komisi 10 dan juga sekarang di Komisi 2, bahwasanya kami meminta keadilan agar kami bisa terus berkarya, bisa memajukan namanya keperluan bangsa, jika mana kami masih dibutuhkan di instansi kami di sekolah, tenaga kependidikan, yang dimana di dalamnya itu ada penjaga sekolah, yang saat ini malah boomingnya itu akan dihapus, di outsourcing, bahwasanya di sekolah tersebut masih dibutuhkan, dan beliau-beliau seorang penjaga itu mayoritas malah usianya sudah uzur Pak. Seandainya diangkat sekarang pun mungkin sisa 3 atau 2 tahun. Itu ada. Ini koreksi, kami mohon dukungan, dorongan dari Komisi 2 khususnya untuk penjaga tenaga administrasi sekolah. Kami melayani apa yang menjadi kebutuhan guru, siswa, dan juga bahkan kadang perhimpunan MKKS, kepala sekolah itu sering meminta bantuan, kontribusi ataupun sinergitas dari tenaga administrasi sekolah. Melalui apa? Melalui dengan gerakan Merdeka Belajar tersebut. Tapi nyatanya pembelajaran dan juga eksistensi kami yang bekerja di sekolah itu belum merdeka Bapak. Belum, sangat sekali jauh dari merdeka. Kami bukan tidak bersyukur, kami sangat bersyukur sekali sudah bisa berkontribusi memajukan bangsa ini melalui bidang pendidikan. Sangat tidak elok jika kami turun ke jalan mungkin Bapak. Tapi kesabaran itu kadang ada batasnya, dan kami duduk sini juga mewakili. Di belakang sana, di luar sana masih banyak anggota-anggota tendik yang belum diangkat. Jadi singkatnya Bapak, kami mohon di tahun ini, maksimalnya mungkin tahun 2023, harus ada regulasi formasi untuk tenaga kependidikan yang di dalamnya adalah operator, tenaga administrasi sekolah, ada yang namanya penjaga, petugas kebersihan, di mana sudah disebutkan oleh kawan teman seperjuangan kami Pak Saiful Anam juga Pak Nanang. Harapan kami dari seluruh tenaga administrasi sekolah dan tendik se-Indonesia meminta bahwa semua aset sekolah itu perlu diamankan, perlu dikerjakan, perlu diolah, dan itu ada di tenaga kependidikan yang ada di sekolah-sekolah Bapak. Itu tidak akan bisa dikerjakan oleh guru. Tidak mungkin guru suruh jadi satpam menyeberangkan siswa dari seberang jalan masuk ke sekolah. Nggak mungkin guru mengajar sambil suruh menuangkan cangkir minuman untuk para pegawainya. Tidak mungkin disuruh mengerjakan tenaga administrasi yang harusnya bekerja melayani guru dikerjakan oleh guru itu sendiri. Bahkan seperti yang sudah disampaikan Pak Saiful Anam tadi, sertifikasi yang diterima Bapak Ibu guru pun itu hasil daripada olahan dari tenaga kependidikan, khususnya operator. Jadi ini tidak dipungkiri, ini memang saling bersinergi, saling dibutuhkan. Namun saat sekarang ini kami belum mendapatkan itu. Ketika disuruh login, disuruh buat akun di SSC ASN, tapi ternyata kita masih belum ada akses untuk memilih formasi apa yang pas untuk kami. Jadi mohon, memang Bapak pimpinan tadi sudah menyampaikan tidak mengambil keputusan, tapi kami mohon untuk bisa mengawal sampai ini memang benar-benar harus bisa terrealisasi. Mohon Bapak, agar supaya tendik tenaga kependidikan yang di dalamnya tadi saya sebutkan tersebut, penjaga, operator, tenaga administrasi sekolah, petugas kebersihan dan satpam, harus segera diberikan formasi, mohon pengawalannya,
dan kami tunggu di tempat kerja kami. Mudah-mudahan kami bisa selalu eksis bekerja, dan mudah-mudahan apa yang menjadi jerih payah kami menjadi barokah untuk semuanya. Terus sementara gitu Bapak, yang bisa saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.